Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pasar oligopoli. Saya sendiri, Nanda Mawansa, akan mempresentasikan tentang pengertian pasar oligopoli, dan berikutnya ada teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayhaqi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kartel. Perkenalkan, nama saya Dafa Islam Pasha. Saya akan menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya pasar oligopoli. Perkenalkan, nama saya Alsarul Hasanah. Saya akan menjelaskan mengenai contoh pasar oligopoli dan hambatan pasar oligopoli. Perkenalkan, nama saya Dita Tiara. Saya akan menjelaskan tentang hubungan antara perusahaan dalam pasar oligopoli. Perkenalkan, nama saya Merisa Zenkoi. Saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri pasar oligopoli. Perkenalkan, nama saya Sarah Dwi Putri. Saya akan menjelaskan tentang kelemahan dan kelebihan dari pasar oligopoli. Perkenalkan, nama saya Andi Listiani. Saya akan menjelaskan mengenai bagian dari pasar oligopoli, yaitu duopoli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Mawansa dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pengertian pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar di mana jumlah produsen atau penjualnya lebih sedikit, sedangkan pembelinya relatif banyak. Oleh sebab itu, pasar ini dikatakan juga sebagai pasar dengan persaingan yang tidak sempurna. Jumlah produsen dan konsumen yang tidak seimbang, bahkan bisa dibilang memiliki gap sangat tinggi berpengaruh terhadap harga pasar. Nah, selain itu akan muncul persaingan yang cukup ketat antara para penjual atau para produsen. Tak jarang mereka saling banting harga. Kehadiran pasar oligopoli membuat para produsen dengan jumlah sedikit menguasai pasar. Mereka juga saling bersaing untuk mendapatkan konsumen yang sebanyak-banyaknya, sehingga akan membuat perusahaan atau produsen yang baru itu akan sulit masuk ke dalam pasar oligopoli ini. Nah, oleh karena itu pemerintah melarang adanya praktek oligopoli. Aturan ini tercantum pada pasal 4 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Nah, untuk materi berikutnya itu akan dipresentasikan oleh teman saya selanjutnya tentang ciri-ciri pasar oligopoli. Yuk. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri pasar oligopoli. Yang pertama itu ada penjualan bersifat homogen. Maksudnya, produk yang dijual oleh produsen hanya terdiri dari satu jenis. Hal ini membuat konsumen tidak kesulitan dalam menemukan kebutuhan mereka. Misalnya, produk yang dijual itu ada roti. Namun, seperti yang kita ketahui, produk roti cukup bermacam-macam, baik untuk variasi menunya atau brandnya. Dengan begitu, cukup mudah menemukan varian satu dan lainnya. Yang kedua itu ada dua produsen atau lebih. Di pasar oligopoli, kita sudah mengetahui di dalamnya itu terdapat 2 produsen atau lebih, namun kurang dari 10, sangat terbatas. Ciri inilah alasan mengapa persaingan pada pasar oligopoli tidak sempurna. Karenanya, untuk menghindari dampak tersebut, sebagian besar negara melarang adanya praktek oligopoli. Hal ini dilakukan agar pertumbuhan ekonomi di suatu negara dapat berjalan dengan lancar. Lebih dari itu, supaya produsen bisa bersaing dengan sehat. Yang ketiga, memerlukan strategi marketing yang matang. Nah, karena persaingan yang terjadi di dalam sangat ketat, tentu setiap produsen memerlukan strategi marketing yang matang. Strategi tersebut untuk menarik para konsumen dan menjadikan pelanggannya. Yang keempat, harga saing relatif sama. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam pasar oligopoli hanya terdapat suatu jenis produk atau homogen. Nah, apa pengaruhnya dengan harga? Tentu saja jika harga yang ditawarkan oleh satu produsen memiliki selisih jauh, maka akan sulit bersaing. Yang kelima, itu sulit ditembus oleh produsen baru. Kita telah membahas sebelumnya
bahwa pasar oligopoli adalah memiliki produsen terbatas atau kurang dari 10. Nah, batas itulah yang membuat pasar oligopoli sulit untuk ditembus oleh produsen baru. Kemudian yang keenam, kebijakan dari produsen utama berpengaruh pada produsen lain. Pasar oligopoli adalah praktek di mana kebijakan satu produsen utama sangat mampu mempengaruhi keputusan produsen lain. Misalnya, keputusan dalam menentukan rank harga produk. Jika produk utama menjual seharga 10.000, maka produsen lain tidak jauh dari angka tersebut. Jenis pasar oligopoli. Setelah mempelajari ciri-ciri pasar oligopoli, kini Anda juga perlu memahami apa saja jenis pasar oligopoli yang umumnya dipraktekkan dalam perekonomian masyarakat. Berikut diantaranya yaitu 1. Pasar oligopoli terdiferensiasi. Arti dari kata terdiferensiasi adalah dapat dibedakan, sehingga dalam jenis pasar oligopoli ini produk yang dijual oleh produsen bisa dibedakan, misalnya harga yang ditawarkan jauh berbeda antara produsen satu dengan lainnya. Yang kedua yaitu pasar oligopoli non-kolusi. Selanjutnya jenis pasar oligopoli adalah non-kolusi. Pada jenis ini produsen hanya akan memainkan harga dengan melihat perkembangan harga produsen lain. Tujuannya untuk mengembangkan bisnis dan membuat kompetitor tidak bisa bersaing. Yang ketiga yaitu pasar oligopoli homogen. Pasar oligopoli homogen disebut juga dengan pure oligopoli. Di dalamnya menjual beragam produk identik dari berbagai produsen namun sulit untuk dibedakan. Contohnya yaitu produknya seperti air mineral, semen, rokok, dan sebagainya. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu pasar oligopoli kolusi. Jenis pasar oligopoli adalah kolusi, yaitu suatu praktek di mana para produsen saling bekerja sama untuk menaikkan harga sehingga bisnis bisa. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kelemahan. Kelebihan dan kelemahan pasar oligopoli, meski dilarang untuk dipraktekkan, namun setiap jenis tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, untuk kelebihan dan kelemahan pasar oligopoli adalah sebagai berikut. Yang pertama, kelebihan pasar oligopoli, yaitu ada persaingan yang cukup ketat bagi produsen untuk memberikan manfaat terbaik kepada para konsumen. Mereka menyadari bahwa konsumen akan lebih menyukai produk dengan kualitas dengan harga yang terjangkau. Kemudian yang kedua, ada perkembangan produk dalam pasar oligopoli cukup pesat. Hal ini mempengaruhi dari kesadaran produsen untuk menarik konsumen dengan memunculkan inovasi-inovasi baru. Yang ketiga yaitu meski cenderung menjual produk homogen, namun di dalamnya Anda bisa menemukan berbagai merek yang berbeda. Anda dapat memilih produk yang paling sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, kelemahan pasar oligopoli. Yang pertama yaitu produsen membutuhkan biaya serta strategi promosi yang cukup besar. Upaya ini dilakukan untuk menarik perhatian konsumen dan mendapatkan pelanggan. Yang kedua, sering terjadi perang banting harga antara produsen untuk memikat lebih banyak konsumen. Yang terakhir yaitu adanya persaingan ketat di dalam pasar, membuat produsen baru sangat sulit untuk masuk dan mengikuti bahkan bertahan di sana. Terima kasih.
Saya di sini akan menjelaskan mengenai contoh pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar tempat penawaran ketat. Tak jarang konsumen akan memilih produsen perusahaan yang sudah terkenal, penawarannya terbaik namun harga terjangkau. Kemudian, apakah kita dapat menemukan pasar oligopoli di sekitar kita? Tentu banyak. Contohnya industri semen, industri rokok, dan beberapa contoh lainnya. Contohnya industri semen. Jika ada produsen yang ingin masuk ke dalam bidang produksi semen, ingin membuat perusahaan baru, maka dia harus siap dengan persaingan yang cukup ketat karena di Indonesia hanya terdapat 3 merek semen. Kenalkan, nama saya Dafa Islamai Pasha. Saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab terbentuknya pasar oligopoli. Yang ke-1, efisiensi skala besar atau skala ekonomis. Dalam dunia nyata, perusahaan yang bergerak dalam industri mobil, semen, kertas, pupuk, dan peralatan mesin yang umumnya berstruktur oligopoli, teknologi padat modal yang dibutuhkan dalam proses produksi menyebabkan efisiensi baru tercapai bila output diproduksi dalam skala sangat besar. 2. Kompleksitas manajemen. Berbeda dengan 3 struktur pasar lainnya, struktur pasar oligopoli ditandai dengan harga dan nora harga. Perusahaan juga harus cermat memperhitungkan setiap keputusan agar tidak menimbulkan reaksi yang merugikan dari pasar pesaing. Oleh karena itu, dalam industri oligopoli, kemampuan keuangan yang besar tidak cukup sebagai modal untuk bertahan di dalam industri. 3. Keseimbangan pasar oligopoli. Perusahaan yang bergerak dalam pasar oligopoli disebut oligopolis. Sebagai produsen, keseimbangan terjadi bila laba maksimum tercapai. Analisis keseimbangan oligopoli tidak menelan dimensi waktu melainkan kompetisi. Yang terakhir dan yang keempat yaitu duopoli. Duopoli adalah keadaan khusus dalam pasar duopoli, hanya ada 2 perusahaan. Model ini dikembangkan untuk melihat lebih tajam interaksi. 2. Kompleksitas manajemen. Berbeda dengan 3 struktur pasar lainnya, struktur pasar oligopoli ditandai dengan harga dan nora harga. Perusahaan juga harus cermat memperhitungkan setiap keputusan agar tidak menimbulkan reaksi yang merugikan dari pasar pesaing. Oleh karena itu, dalam industri oligopoli, kemampuan keuangan yang besar tidak cukup sebagai modal untuk bertahan di dalam industri. Model oligopoli diantaranya ada duopoli. Duopoli adalah keadaan khusus dalam pasar duopoli hanya ada 2 perusahaan. Model ini dikembangkan untuk melihat lebih tajam interaksi antar perusahaan di dalam pasar oligopoli. Untuk menjelaskan hal tersebut, maka duopoli membagi menjadi beberapa model, yaitu sebagai berikut. Model CONMOD. CONMOD mengasumsikan bahwa setiap perusahaan yang menambah produksinya, maka perusahaan lain akan mempertahankan produksinya pada tingkat yang konstan. Asumsi ini tahu bahwa pergerakan produksinya akan mempengaruhi harga pasar. Yang kedua, ada model Bertrand. Dalam model ini, seorang penjual dalam menentukan harga itu bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal, yaitu dengan cara menghitung harga yang telah disepakati bersama. Dalam model ini, masing-masing perusahaan bertahap persaingannya itu untuk tetap mempertahankan tingkat harga jualnya. Yang ketiga, ada model Chamberlain. Model Chamberlain ini, pasar oligopoli menyatakan bahwa suatu keseimbangan yang stabil akan terjadi jika dalam pasar tersebut sepakat hanya memakai satu harga. Hal ini disebabkan karena masing-masing perusahaan menyadari bahwa mereka saling tergantung satu sama lain. Yang keempat, ada model permintaan yang patah atau Naked Demand Model. Model ini dikembangkan oleh PM Sweezy tahun 1939
Pemikiran penting yang dilontarkan Sweezy adalah harga dalam pasar oligopoli bersifat kaku atau infleksibel, dan oligopolis mengambil keputusan berdasarkan sikap atau skenario pesimis atau pessimistic way. Permintaan sangat elastis bila harga dinaikkan dan inelastis bila harga diturunkan. Pengaruh ciri yang menonjol dalam motif pasar yang bersifat oligopolistik adalah adanya ketegaran harga atau price rigidity. Konsekuensi dari pemikiran tersebut adalah perusahaan menghadapi dua skenario. Permintaan skenario pertama, sebut saja D1, adalah permintaan dengan asumsi pesaing tidak bereaksi terhadap strategi perusahaan. Permintaan ini sangat elastis. Permintaan kedua atau D2 adalah jika pesaing beraksi terhadap strategi perusahaan. Yang kelima, ada model Schaeffelberg. Model ini dianggap sebagai salah satu produsen yang cukup kuat posisinya dalam pasar, sehingga dapat memaksa perusahaan pesaingnya untuk mengakui dan mengikuti segala aturannya. Dalam hal ini, perusahaan yang terkait tersebut bertindak seperti monopolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Baihaqi. Saya akan menjelaskan tentang kartel. Model ini biasanya hanya untuk pasar oligopoli yang telah bergabung. Kartel adalah suatu perjanjian atau kesepakatan yang bersifat resmi di antara beberapa perusahaan dalam oligopoli. Perjanjian kesepakatan tersebut menetapkan suatu harga dan menyepakati jumlah yang akan produksi masing-masing anggota. Tujuan kartel adalah memaksimumkan keuntungan bersama. Keuntungan yang maksimum itu akan mudah dicapai jika kartel menaikkan harga produksinya. Dalam ini yang merasa dirugikan adalah konsumen karena harga lebih tinggi akibat output yang terbatas. Hambatan pasar oligopoli yang pertama adalah skala ekonomis. Perusahaan yang telah lama berproduksi dan beroperasi relatif lebih memiliki kesempatan untuk menikmati skala ekonomis. Karena untuk memperbesar produksinya, perusahaan tersebut cukup menambah dari produksi yang sudah ada, sehingga sangat memungkinkan untuk menentukan biaya produksi yang relatif akan mampu menjual produksinya dengan harga yang relatif lebih murah. Kedua, ongkos produksi yang berbeda. Perusahaan bisa menurunkan biaya produksi dengan membuka kapasitas produksi yang baru daripada tetap menggunakan kapasitas yang lama. Ketiga, yaitu keistimewaan hasil produksi. Bagi perusahaan yang telah lama berdiri dan sama lamanya dengan produksi yang dihasilkan, menyebabkan produksi tersebut menjadi dikenal oleh masyarakat dan menciptakan konsumen yang loyal pada produknya. Selain itu, berhubungan dengan tingkat kerumitannya, produksi yang dihasilkan membuat perusahaan baru harus dengan cermat dan hati-hati. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi